Jadi ada itu cerita bagaimana contoh-contoh orang-orang yang kompromi dengan dosa, hidupnya itu tidak bagus. Ya, saya akan bukakan. Kalau orang kompromi dengan dosa, hidupnya nggak bagus. Maksud saya akhirnya nggak bagus. Ya, saya akan buka dulu di Alkitab ya. Saya nggak ngomong yang di dunia nyata dulu. Saya buka yang di Alkitab dulu. Buka Alkitab pada di 1 Samuel pasal 15 ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 15 ayat ketiga. Di situ ada bercerita tentang Raja Saul. Ya, dia disuruh untuk pergi kalahkan orang Amalek. Di situ diomong gini. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek dengan baik. Tuhan beritanya apa? Tumpas segala yang ada padanya dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya. Ini kayaknya kejam kedengarannya. Ini coba anjingnya tolong dibawa pergi. Ini mesbah Tuhan, tolong jangan ada binatang di sini. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, ini perintah dari Tuhan buat Raja Saul. Tetapi kita lihat apa yang Raja Saul lakukan. Ya. Nah, yang di ketujuh 15 ayat yang ketujuh. Lalu Saul memukul kala orang Amalek dengan baik, mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Nah, ini Agag, raja orang Amalek, harusnya dibunuh. Tapi lihat apa yang Raja Saul lakukan. Ditangkap hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Lalu lihat lagi yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Oh, ini nggak sesuai, ini sudah melenceng sudah. Tidak mau mereka menumpaskan semua itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ini adalah contoh paling nyata di mana orang ini kompromi. Tuhan kasih perintah tumpas semua. Dia selamatkan rajanya. Dia selamatkan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik. Jadi ini orang sudah kompromi. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, dia bikin yang sebaliknya. Atau dia bikin, cuma dia bikin setengah aja. Ini orang, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, kayak orang zaman now, kalau udah dikasih teguran oleh hamba Tuhan, bukan dia ngaku bersalah. Kalau Bapak Ibu lihat di 1 Samuel pasal 15 ayat 14 sampai dengan 15, lalu yang di 21, itu ini orang berkelit sama Nabi Samuel. Ya, dia berkelit. Lalu dia menuduh di 21, dia bilang rakyat mengambil jaran itu. Jadi dia tuduh rakyat yang melakukannya. Ini orang nggak benar. Ditegur oleh Nabi, masih berkelit, masih membela diri. Bapak Ibu mau tahu hidup orang ini nggak bagus. Saya bukakan sama Bapak Ibu hidup dia, akhir hidup dia ya. Kita jalan 1 Samuel pasalnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-3 sampai ke-4. 1 Samuel pasal 31 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Ini berarti udah mau mati nih. 4. Lalu berkata Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku." Disuruh bunuh diri, supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku dengan sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau.
karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Akhir hidupnya dia kalah. Dia terkepung oleh musuh. Dia sudah tahu dia akan mati. Jadi dia bunuh diri. Ini akhir hidup orang nomor satu yang saya tahu. Kompromi dengan perintah Tuhan. Jadi dia kompromi dan melakukan dosa. Pak, Bu, apa itu dosa? Saya tahu, saya yakin Bapak Ibu, Papa Mama pasti tahu apa itu dosa. Dosa adalah begini, perintah Tuhan kita langgar. Saya ulangi, perintah Tuhan kita langgar. Firman Tuhan bilang jangan begini, kita sengaja mau melawan. Saya mau bilang, hari-hari ini saya banyak bertemu dengan orang-orang kompromi. Ya, di gereja kita sudah kasih firman Tuhan. Saya dari Kalimantan Barat. Saya kasih tahu Bapak Ibu bagaimana daerah saya. Daerah saya itu banyak dukun. Tahu dukun? Bapak Ibu kalau ke tempat saya, jangan pandang nenek-nenek. Jangan kau pandang nenek-nenek lemah. Tembok dia tonjok bisa pecah tuh tembok tuh. Kamu akan heran ini nenek punya kekuatan dari mana. Bapaknya tanam sesuatu di tangannya. Leluhurnya tanam sesuatu di tangannya. Bisa menghilang. Nanti menghilang sih bisa muncul di mana. Jadi kalau mau pergi nggak usah pakai pesawat, dia bisa menghilang. Ya. Hamba Tuhan ketawa. Ini benar, saya nggak bohong. Di daerah kami itu. Ya. Nah, jemaat Tuhan sudah didengar firman Tuhan. Jangan berobat ke dukun. Nggak mau dengar, kompromi. Saya selalu melihat orang kompromi itu hidupnya nggak baik. Dan saya mau bilang dari mimbar ini, kalau kamu mau percaya Tuhan, percaya dia dengan sungguh-sungguh. Serius Pak. Kalau kamu mau percaya Tuhan, percaya dia dengan sungguh-sungguh. Itu Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah, nggak beda jauh, sama. Banyak hal yang aneh-aneh, mistis. Dan gereja sudah menyatakan apa itu kebenaran. Jemaat kadang nggak mau dengar. Saya cuma bisa mau ngomong gini Pak Bu, ya. Mereka berpikir bahwa kuasa-kuasa itu yang bisa menolong mereka. Seperti contoh, kalau suaminya hilang, mereka mau bertanya sama siapa? Bukan sama Tuhan. Nanyanya tuh sama dukun. Ini suami saya kemana? Ini kenapa? Ini apa resminya? Itu banyak sekali di sana tuh, Pak Bu. Kompromi. Dan saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, pikirnya jemaat Tuhan nggak bisa melakukan itu. Sebenarnya saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih dari mimbar ini, dengar baik, pasang kuping baik. Kalau Anda pikir dukun bisa menyembuhkan Anda pikir bahwa Yesus nggak bisa sembuhkan Anda. Kalau Anda pikir bahwa orang itu hilang, hanya dukun yang bisa mencari dia di mana dan sebagainya, Anda pikir bahwa Tuhan tidak bisa mencari dia? Saya kasih contoh. Sayang nih proyek oleh begini. Saya punya flash disk isinya kesaksian semua. Banyak macam-macam. Tadi saya mau putar satu video. Saya mau kasih Bapak Ibu lihat. Ada satu majelis di gereja pedalaman Kalimantan Barat. Masuk ke situ dulu kami harus pakai tongkang kayak perahu yang bisa ditaruh mobil di atas itu yang ceper begitu tuh. Saya nyebrang, lewatin hutan sawit butuh sekitar 2-3 jam. Kiri kanan semua sawit semua. Bayangkan kiri kanan sawit semua. Bukan kayak di sini. Kiri kanan dua jalur tuh sawit semua. Sampai di satu tempat itu ada sungai harus seberang lagi. Saya nggak pernah lupa. Di situ waktu saya KKR, ada seorang ibu majelis, suaminya majelis, istri majelis ini. Pada saat didoakan, saya lihat dia, kok kayak ular, beronta-ronta, melikuk-likuk gitu, ular. Di situ saya sudah tahu, ini orang ada loh ular di dalam dia. Bertahun-tahun semua pendeta datang dari Jakarta dari mana, nggak sudah selesai itu masalah. Kenapa?
kompromi. Habis didoakan dia kembali lagi bergaul sama ular. Kemanapun dia pergi, ular itu ikut selalu. Kenapa? Dia buka celah. Dia persilakan ular untuk bekerja dalam hidup dia. Sampai suatu saat bidan saya datang, saya tegas. Gembalanya saya tegasin. Bapak, saya bilang, saya nggak mau bertobat dia kalau dia nggak mau bertobat. Jadi kalau dia tidak mau bertobat, saya tidak mau doakan dia. Biarkan saja begitu, saya nggak mau tahu urusan dia. Bapak gembalanya mau nggak mau. Lalu saya tanya sama ibunya, kamu mau dilepaskan dari ini? Ketika dilepaskan, menggelpar-gelpar kayak ular dan sebagainya. Setelah itu sembuh dan ular itu tak pernah kembali lagi. Saya punya videonya, cuma saya lihat begini, aduh malas saya mau putarnya. Itu baru satu kesaksian. Ada satu lagi kesaksian di Kalteng. Maju, seorang ibu-ibu sudah tua. Dia ngomong apa sama saya? Pak Pendeta, suami saya menghilang. Nggak tahu kemana menghilangnya. Dengar baik. Nggak tahu menghilang kemana. Tapi dia cuma kurang lebih tahu ada di Pangkalan Bun. Itu jauh sekali. Jadi dari tempat dia Barito Timur ke Pangkalan Bun itu jauh sekali. Barito Timur ke Palangkaraya kurang lebih 2,5 jam. Barito Timur ke Barito Selatan kurang lebih sejam atau 2 jam. Dari Barito Selatan ke Palangkaraya itu kurang lebih 2 jam. Berarti kira-kira 3,5 jam. Dari Palangkaraya sampai ke Sampit itu kurang lebih 2 jam. Berarti 3,5 jam, 5,5 jam. Sampit ke Pangkalan Bun itu kurang lebih 1 jam lebih. Ya hitung sendiri aja. Jauh sekali. Dibilang kurang lebih ya di situ. Oke. Sebagai ibu, kau maju ke depan, kau maju dengan iman. Kau percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bilang percaya. Saya berdoa, saya sebut nama suaminya. Saya bilang, hei kamu ini, saya panggil kamu pulang dalam nama Yesus. Pulang apa bu? Pulang. Ada videonya juga. Saya nggak bohong, ada videonya. Saya tulis tanggal berapa, saya panggil dia pulang, tanggal berapa dia pulang, saya tulis semua dan orangnya. Waktu saya KKR di gerejanya, suami sudah pulang, jadi saya tangkap itu orang untuk bersaksi. Mau malu nggak malu, pokoknya bersaksi. Pulang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Emangnya dukun yang bisa? Dukun, iblis cuma kerjanya memfotokopi apa yang Tuhan lakukan. Tuhan kasih karunia kesembuhan, dia tiru juga bikin orang sembuh. Tuhan kasih karunia nubuatan, dia ikut-ikut juga ngomong orang meramal masa depan. Itu kan ikut-ikutan semua. Iblis itu tukang kopi saja. Kau datang ke iblis, kau rugi nanti. Pasti ada yang dia minta dari hidupmu. Anakmu cacat lah, kecelakaan mati lah, tenggelam di sungai lah. Bapak tahu dari mana? Kalimantan Barat, banyak. Pak, Bu, Saul contoh orang yang kompromi, hidupnya berakhir dengan tragis, mati. Saya mau ajak Bapak Ibu jalan di Yosua. Lihat Yosua. Yosua pasalnya yang ke-24. Ayat ke-14 sampai dengan 15. Yosua 24, 14, 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Jadi disuruh jauhkan. Dan beribadahlah pada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi suruh pilih. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Yosua ngomong apa? Dia ngomong ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada amin. Satu perintah dari Tuhan di 10 hukum. Tulisnya apa? Kuduskanlah hari Sabat.
Saya tahu jemaat pasti sudah tahu itu firman. Tapi faktanya, firman ini tidak mau didengar, tidak mau dilakukan, kompromi lagi. Minggu pagi-pagi kalau di daerah kami sudah pergi sadap karet. Minggu pagi-pagi sudah berangkat ke lahan sawit. Ditanya kenapa nggak ke gereja? Oh, dijawab dengan santai. Oh, lagi sibuk dan sebagainya. Kompromi. Karena pikir dia, satu hari gue bisa bekerja daripada gue duduk di sini nggak ada apa-apa. Itu pemikiran salah. Pak, Bu, saya punya satu cerita di mana kau Tuhan kadang-kadang itu bisa keras dan tegas. Saya punya tim di Kalimantan Barat. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir saya cuma sendiri aja berkeliaran di Kalimantan Barat dengan istri saya. Tidak, saya punya tim. Tim saya namanya Hendrik Levati Ministry. Kalau Bapak cari di internet, di YouTube dan sebagainya, itu ada nama saya. Tim saya ada di lapas, ada di tempat lokasi pedalaman dan sebagainya. Tim saya selalu bergerak, nggak pernah berhenti sampai detik ini. Jadi gini, tim saya suatu hari lagi mau pergi khotbah di sebuah gereja. Dia sudah kenal dengan jemaat itu. Jemaat itu lagi bongkar, lagi mau muat sawit, pakai truk. Lewat, misalnya, Sony, kok kamu nggak ibadah? Hehehe, enggak Om. Dia cuma jawab hehehe. Kalau orang di kami itu kan nggak enak harga, suka jawabnya hehehe gitu loh. Kalau di sini kan saya lihat ada selip parang di sini. Kalau di Kalbar tidak ada selip mandau di sini. Tidak. Kalau mandau sudah keluar itu berarti kalau di kami sudah perang. Ya sudah perang itu, bahaya itu. Ya. Di sini memang budaya saya lihat begitu. Ya, gitu. Jadi enggak Om, dia bilang gitu. Ya sudah, tim saya lewatin aja. Lewatin sampai ke gereja. Lokasi nggak jauh, cuma berapa ratus meter atau kurang lebih sekilo kurang lah. Bapak Ibu mau tahu? Lagi ibadah orang nyanyi-nyanyi di gereja kayak begini. Mau ibadah hari Minggu. Tiba-tiba yang terjadi, orang lari, orang kampung. Namanya gereja di kampung, ya kalau ada peristiwa apa, pasti lari masuk ke gereja. Dia bilang, ada kecelakaan apa? Truk tumbang. Sony punya truk tumbang. Tim saya lapor sama saya. Saya bilang, bagus dia nggak ketimpa dengan truk. Pak Pendeta, kok begitu? Saya mau ngomong begini, Pak Bu, minta maaf ya. Tuhan tegur sekali, cukup. 2 kali juga mau cukup. Hati-hati, tegur 3 kali, trukmu bisa terbalik. Padahal saya pikir-pikir, kok bisa terbalik ya? Jalan yang dia lalui itu saya tahu dengan benar, lubangnya itu tidak dalam. Lubangnya nggak dalam, saya tahu benar. Soalnya saya sering lewat situ dan saya lihat lubangnya itu nggak dalam. Terus pikiran saya, apa yang menyebabkan dia terbalik? Tapi satu hal saya tahu dengan pasti, orang ini kompromi. Tuhan tegur. Bapak Ibu, jangan kita ditegur oleh Tuhan. Amin. Sebagian. Amin. Ada sebuah peristiwa. Saya lihat pesawat itu jatuh dari Jakarta terbang ke Pontianak. Waktu itu pesawatnya jatuh dan semua di Facebook tiba-tiba ramai menyebutkan ada anggota mantan sekolah Alkitab di situ yang ikut dalam pesawat itu dan mati kecelakaan. Waktu saya lagi memperhatikan foto orang itu dengan baik ya. Saya memperhatikan foto orang itu. Saya bilang sama istri saya, ini orang nggak benar. Dia melanggar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak kenal saya, Bapak akan bilang, ih pendeta menghakimi orang. Jangan, harus punya kasih. Tunggu dulu, kamu kan belum kenal saya. Lalu saya telepon teman saya dan tim saya. Saya cross check nama si ini yang ikut dalam pesawat itu. Saya lupa pesawatnya apa. Nggak tahu, saya lupa pokoknya. Sebelum orang ini take off pesawat, dia sempat masih selfie begini.
Dan dia bangga bahwa dia pulang, dia bawa doe, bahasa Manado. Dari informasi yang saya dapat, orang ini memang mantan sekolah Alkitab. Dan dia sempat jadi hamba Tuhan, tapi bukan pendeta. Lalu, dia kompromi. Satu sisi dia jalankan adat Dayak. Dia pakai kuasa kegelapan. Dia pakai gelang. Anaknya diikatin sesuatu tali merah. Dan dia di rumahnya sudah mulai ditaruh jimat-jimat. Bapak Ibu jangan ngomong soal jimat, tempat kami banyak sekali. Mandau aja ya, ada mandau yang sudah tebas banyak orang itu, dia sengaja biarin tuh ada darah-darahnya, dia taruh di dinding. Jimat-jimat itu taruh semua di situ. Saya hal-hal gitu udah biasa lihatnya Pak Bu. Dan ternyata orang ini memang bikin Tuhan sakit hati. Dan saya lihat berakhirnya di udara. Wah! Habis. Ngeri ya. Ngeri banget ya Bu Pendeta ya. Hah? Ibu, ngeri nggak? Hidup begitu, tragis ya. Orang lain boleh bilang ikut bersuka cita, semoga diterima oleh di sisi Tuhan Yesus. Saya akan ngomong tidak diterima. Bapak tahu dari mana? Bapak tahu dari mana? Akhir hidup satu kaki kuasa kegelapan, jimat. Satu kaki Yesus. Tuhan bilang jatuh kau. Gak diterima Pak Bu. Minta maaf, gak diterima. Percuma itu semua. Sekolah Alkitab itu semua percuma itu, udah. Masuknya ke neraka sudah. Matinya aja tragis. Pak Bu, pertanyaan saya masuk pokok pembahasan saya. Tadi kan Bapak sudah dengar tentang bagaimana Yosua berkata, tetapi kami dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Pertanyaan saya pertama, kenapa orang kompromi? Saya akan menjawab di mimbar ini. Pertama, dia takut. Orang kompromi, dia takut. Mungkin takut sama atasannya. Kau yang di daerah-daerah Jawa Barat dan sebagainya yang Kristen, mau naik jabatan, kompromi, KTP ganti. Jangan percaya Tuhan Yesus lagi, jangan, ganti yang lain. Kompromi, takut, nanti bisa diketawakan. Kalau di depan banyak orang yang salib dia pakai, dia akan sembunyikan. Kompromi saya bilang itu. Kau ditanya, ternyata kamu Kristen ya? Jangan. Kau di Sumba mau ngomong Kristen mah, kita kan di sini mayoritas. Coba kamu di Jawa Barat. Kompromi, takut pertama. Kedua, saya mau ngomong gini, ini yang paling saya sering jumpai. Kenapa orang kompromi? Tidak enak hati Pak Bu. Kalau ngomong di mimbar Bapak Pendeta, tolong jangan ngomongin keras dong Bapak Pendeta, nanti bisa menyinggung orang. Saya mau ngomong, pikir dulu omongan saya dengan baik-baik. Lihat film Tuhan Yesus. Kalau Anda tidak ada di zaman Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesus punya film, baca Alkitab, dan kamu akan menemukan bahwa Yesus tukang bikin orang tersinggung. Amin. Hamba Tuhan yang satu ini, Jumat. Oh, Tuhan Yesus penuh kasih. Iya, amin. Amin besar. Tetapi Tuhan Yesus juga, waktu dia masuk ke gereja, dia lihat gereja tidak sebagaimana mestinya, tempat berjualan, dia balikkan meja, dia marah. Uang-uang pedagang dia hamburkan ke sana ke sini dan sebagainya. Itu marah besar. Kamu bilang Tuhan Yesus apa kok gitu? Pemarah? Emosi? Tidak, saya mau bilang Tuhan Yesus itu berdiri di atas kebenaran. Dia negur karena kebenaran. Tidak enak hati. Dan dia berharap itu dia bisa menyenangkan semua orang. Pak Bu, kita mimbar ini bukan menyenangkan orang. Saya mau ngomongnya terus terang, mimbar ini bukan untuk menyenangkan orang. Mimbar ini untuk berbicara kebenaran. Kalau kamu merasa nggak bisa terima, ya sudah, cari yang bisa terima, yang lain. Saya mau bilang gitu.
Karena mimbar ini tempat menyuarakan kebenaran. Kalau hamba Tuhan yang tidak berani menyuarakan kebenaran, takut sama majelis, jemaat, dan sebagainya, karena kebenaran tidak mau diberitakan lagi. Oh, saya mau ngomong gini, bentar-bentar. Roh Tuhan tidak akan bereaksi dalam dirimu. Kau tumpang tangan orang pun tidak sembuh. Tidak terjadi apa-apa. Saya jamin ini. Kalau kamu mau Tuhan terus bekerja dalam dirimu, sampai kondisi yang keras apapun, tetap berdiri di atas kebenaran. Saya Evangelis Hendrik Leveti, 15 tahun dalam pelayanan dunia misi kemana-mana. Ada beberapa tempat saya mau cerita pada Ibu Pendeta. Saya bukan tidak pernah menghadapi orang-orang muda begitu. Salah satu contoh ada pulau namanya Pulau Bangka. Ibu tahu Pulau Bangka? Tahu? Hah? Nggak tahu? Aduh, kasihan. Itu Belitung, itu tempatnya Pak Ahok. Tahu? Bangka itu sebelahnya. Biar tahu geografi sedikit. Orang SBD masa nggak tahu gitu. Saya udah tahu SBD, Sumba Timur apa? Kalau dibilang Kiri Hewi, masa saya sebutnya Sumba Barat? Saya tahu Kiri Hewi itu ada di Sumba Timur. Nanti saya pelayanan di GKS Kiri Hewi. Saya mau kasih tahu Bapak pada Ibu Pendeta begini. Itu pulau banyak Kristen, tetapi kompromi juga ada. Satu ketika satu pendeta menyuruh saya untuk berdoakan untuk seorang jemaat. Saya sudah tahu jemaatnya ini memang jemaat ini nggak benar. Maksudnya jemaatnya itu nggak benar tuh, ada dia melakukan penyimpangan. Salah satunya adalah selingkuh. Jadi waktu pendeta itu suruh saya doa, saya duduk di meja, saya lihat dia. Roh Tuhan mulai berbicara sama saya. Saya bilang, "Kok," saya panggilnya Kok. Tuhan bilang sama saya, "Kamu hidupnya gak benar." Dilihat saya, mata nonton. Berdiri dia langsung, teriak-teriak. Semua orang di situ sekeliling keluar semua lihat apa yang terjadi. Dia bilang, "Ini pendeta dari dulu nggak pernah benar, selalu ngomong yang jahat tentang saya dan sebagainya." Ya silakan kamu ngomong, asal kau jangan pukul saya. Saya nggak bukan orang bodoh kau pukul, saya orang jalanan. Ya, saya mantan orang jalanan. Kau mau pukul saya nggak segampang gitu. Saya santai aja, saya jalan pergi. Teriak-teriak, semua orang lihat, dia bilang, "Lihat ini pendeta sebenarnya." Oke. Saya mau kasih tahu Pak Bu, saya kan ngomong kebenaran. Kamu melawan saya ngomong firman Tuhan. Kamu nggak mau dengar, ya sudah. Sebulan tidak ada apa-apa. 2 bulan sakit jantung, hampir mati. Kamu mau melawan Tuhan? Saya kan utusannya Tuhan. Saya ngomong emang mau sembarang ngomong. Saya juga tahu diri kalau ngomong mulut ini jangan untuk menghina orang. Saya tahu etika. Tetapi kalau Yesus pesan sama saya, kasih tahu dia. Masa saya bilang, "Tuhan, entah saya ditampar sama dia." Jadi ibu gembala yang kompromi. Entah saya ditampar sama dia. Entah jabatan gembala aku dicopot lagi. Kompromi di satu sisi terhadap orang itu. Kompromi di satu sisi terhadap yang kasih pesan. Mau taat kepada Tuhan atau tidak? Seringkali saya temukan hamba Tuhan ketika dapat suara itu, dia takut-takut menyampaikan itu. Dia pikir nanti sebenarnya si engko, kau di sini panggilnya apa? Ko apa? Kau di Jakarta panggilnya kau di situ panggilnya ongko ya. Nah, dia takut kalau ongko, makin pusing, marah dia, mau pukul dia. Dia takut. Makanya kenapa Tuhan nggak mau bekerja pada hamba Tuhan begitu? Kompromi. Kenapa Tuhan mau bekerja dalam diri saya? Saya nggak mau kompromi. Pak, Bu, tegur orang dengan keras, dengan firman Tuhan, jarang yang ada mau terima. Sedikit yang mau terima. Tetapi saya punya urusan saya dengan Tuhan. Saya lebih baik taat daripada kompromi. Sekali lagi,
nggak ada yang bisa nyentuh kepala saya atau selehelai rambut saya pun. Kalau saya memang taat sama Tuhan, saya akan buktikan bahwa Tuhan tuh melindungi saya. Saya akan buktikan sama Anda, Tuhan melindungi saya. Udah banyak lokasi, saya pernah ada di daerah pedalaman juga, ada satu orang NTT itu, Kupang. Teriak-teriak dia berdiri sebagainya. Biar aja. Saya biar aja. Saya tahu, saya tidak mau menyenangkan hati orang. Saya mau berbicara kebenaran, dan saya mau taat sama Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang kompromi? Yang tadi saya bahas, mengejar kepuasan dunia daripada Tuhan. Akibatnya ubah iman. Oh, ini pria ini lebih kaya, tapi dia agamanya non. Kita Kristen, pindah demi itu. Dan saya mau kasihkan kepada Bapak Ibu terkasih, orang-orang jemaat-jemaat yang begitu, saya selalu kasih peringatan. Kau pindah, kau kawin sama agama lain, artinya di luar Kristen, di luar Yesus, hidupmu pertama enak, selanjutnya saya mau ngomong penuh duka. Ada di sini yang mau penuh duka hidupnya? Hah? Ada? Nih, penuh duka. Bangkrut, ditipu orang, dilariin, utangnya nak bayar-bayar, anak kecelakaan ditabrak kaki patah, terus suami akhirnya kabur, dia dibilang ganteng, berduit, tapi non. Duka. Saya selalu melihat orang yang menjual imannya untuk uang, hidupnya nggak pernah baik. Sudah saya banyak lihat Pak Bu, jangan dicontoh. Lalu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Saya 3 poin, habis ini selesai. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah, pertama, kamu dapat firman, kamu lakukan. Amin. Yang datang segini, katanya punya jemaat 2000 orang, yang datang cuma segini, berarti ini yang dengar. Kalau ini yang dengar, pulang, lakukan. Banyak orang bilang saya mau diberkati hidupnya. Banyak orang bilang saya mau sehat Pak Bu. Banyak orang bilang ketika saya mau berusaha, saya invest uang, berhasil. Kamu mau begitu? Jangan kompromi. Kamu mau Tuhan di pihakmu kan? Halo? Kamu mau Tuhan di pihakmu kan? Seperti Daud, kau berperang, menang terus. Jangan kompromi. Kamu nggak disertai Tuhan, gimana kamu mau diberkati? Bisnis apapun gagal, tanam apapun gagal. Lagi tanam tiba-tiba ratusan ribuan belalang datang, wow. Habis. Sudah itu bukan sadar lagi, malah cari apa? Dukun. Malah cari apa? Penyembahan berhala. Malah cari apa lagi? Itu makanya nggak bertobat. Kita mau bertobat, amin. Kita mau bertobat, amin. Siapa di sini percaya bahwa Tuhan bisa mengendalikan belalang? Angkat tanganmu. Bapak ini aja yang duluan, yang lain. Pak, Bu, ular, belalang, lalat, semua yang tertulis dalam firman. Waktu zaman Nuh, Tuhan Allah kasih dia kuasa, satu persatu pasang masuk ke kapal Nuh. Ada amin. Amin. Berarti Tuhan pengendali semua itu. Kapal Bahtera Nuh masuk itu semua. Kalau enggak kan nggak ada semua itu, semut apa semua udah habis itu, kena air bah. Waktu Tuhan menghukum manusia. Pikir aja dengan logika. Kalau begitu, apakah Tuhan tidak sanggup kendalikan belalang? Kau bilang iya kan harus semprot pestisida. Ah sudahlah. Kalau kamu imanmu pestisida, siapkan beribu-ribu tangki untuk semprot itu. Udah gitu aja. Kamu percaya? Kau jangan kompromi. Orang kompromi berdiri di ladangnya berharap Tuhan mau ikut campur tangan. Mimpi kamu. Dalam nama Yesus, belalang tetap makan. Dalam nama Yesus, belalang pergi. Belalang, gue gak mau pergi loh. Mau apa kamu? Hah? Mau apa?
Jangan kompromi makanya. Amin. Ada beberapa ibu-ibu sudah pegang dadanya. Menusuk ini. Ini perkataan evangelis Kalbar menusuk saya. Ya puji Tuhan aku daripada nggak ditusuk. Lebih baik ditusuk dan bertobat. Amin. Daripada saya cium kamu dengan Yudas. Kemarin saya lagi bertemu dengan orang Sumba. Sudah lama sudah jumpa. Tiba-tiba dicium saya kaget. Ya, saya kan orang Jakarta, jarang dicium no? Sama pria. Kaget saya. Oh, saya baru ingat, saya ada di tanah Sumba. Oh ya. Saya maklumkan saja. Istri saya bilang, itu artinya saya sudah rindu sama Bapak. Gitu loh, ya. Kalau di Jakarta kau bilang laki-laki rindu sama laki-laki rindu, gitu, kan mundur gitu. Enggak, maksudnya dia kangen gitu. Oh ya. Pak, Bu, jangan kompromi. Ketika kamu kompromi, kuasa Tuhan tidak menyertai kamu. Ingat itu. Gimana kamu berdoa dan akan terjadi sesuatu? Yakobus pasal 5 16b. Doa orang benar. Perhatikan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu artinya kalau orang benar berarti orang tidak kompromi. Amin. Silakan praktek, Bapak Ibu terkasih. Masuk seminggu nggak kompromi, sebulan nggak kompromi, tanam padi, doakan ladangmu, buktikan perkataan saya benar atau tidak. Istri saya suka ngomong, itu tanaman yang kau tanam itu, kok daunnya subur-subur dan sebagainya. Tangan orang tidak kompromi, minta maaf. Kalau saya berdoa, Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Kalau Bapak yang suka melakukan masih kompromi, Tuhan berkati. Tuhan bilang, masih minum, no? Kemarin mabuk kamu. Tubuhmu baik suci Allah, oh, tapi masih pakai jadi kayak knalpot keluar sini. Ya, Ibu pendeta ketawa, tapi saya juga malu Ibu pendeta, karena saya bukan 2 knalpot, ya, bukan 1 knalpot, saya 2, 3. Bagusnya keluar dari sini juga. Saya juga begitu. Setelah saya ikut Tuhan Yesus, rokok semua saya buang. Tidak mau kompromi. Yesus berkata, ikut aku, pikul salib. Kalau kamu nggak mau pikul salib, berarti pantas saja masih begini. Oh, nggak bisa lepas nih Pak. Bapak Ibu tahu, hidup saya dulu rusak sekali. Yang saya paling susah untuk lepas ada pecah bulan. Dosa pecah bulan ditulis di Korintus. Dosa itu mengikat, dan dosa itu dalam dirinya. Ini kalau ini kan di luar, minum kan di luar, dosa dalam diri. Aduh, itu susah banget. Tetapi saya sudah bilang, ikut Yesus berarti pikul salib. Amin. Pikul salib, buang itu semua. Semua pecah bulan, buang itu semua. Jangan kompromi. Bagaimana kemarin masih berzina dengan wanita di diskotik dan sebagainya, terus kamu berdoa, Tuhan Yesus berkati keluargaku. Apa yang mau diberkati? Tuhan bilang, masih berzina. Nggak mau dengar dulu, nggak mau. Aku nggak bisa menyangkal firmanku. Jangan paksa aku menyangkal firmanku dan mengakui ketidakkekudusan kamu. Yang ngerti katakan amin. Ini aja yang amin. Berarti yang lain belum ngerti. Gini loh Pak Bu, Tuhan kan punya firman, Dia kan kudus. Jangan paksa Dia jadi turun level dan kemudian mencoba memahami dosa Anda dan bahkan menyetujui dosa Anda. Nggak bakalan Pak Bu, nggak bisa. Pertama tadi, dengar firman, lakukan firman. Bapak Ibu sudah dengar kan? Tadi saya bicara tentang kuasa kegelapan dan sebagainya. Pak Bu, makanya gini. Kalau sudah jadi Kristen, sudah dibaptis, sudah ngaku Yesus sebagai juru selamat, tolong jangan kembali lagi ke kehidupan yang lama. Jangan ke penyembah berhala. Kau sakit jangan cari dukun lagi. Sudah.
itu sudah selesai. Jangan simpan jimat di rumahmu. Kalau masih simpan, kamu kompromi. Jangan kompromi. Tuhan nggak senang nih orang kompromi. Orang kadang berpikir hamba Tuhan nggak tahu. Kalau ketemu hamba Tuhan kayak saya tahu. Kemarin ada di mana kita? Hah? Mau? Hah? GCA itu di mana? Oh, dari situ. Ada seorang bapak maju ke depan, pengerja. Saya lihat dia, saya udah tahu. Rajin ibadah? Rajin bapak, gembalanya. Sudah lepas dari kehidupan yang lama? Sudah bapak. Masih minum? Oh, sudah tak miras lagi. Saya masuk lagi lebih dalam. Ini ibu pendeta sudah ketawa-ketawa. Saya bilang, Pak, gini Pak, saya datang ke sini bukan untuk menghakimi Anda. Saya datang ke sini untuk membawa Anda dengan kasih untuk ke jalan Tuhan. Amin. Saya sekali lagi tidak suka menyindir orang merokok. Saya sendiri aja perokok dulu. Kecuali saya anak baik-baik, Pak. Saya anak baik dulu. Tapi saya Tuhan ubahkan. Tuhan ajarkan pada saya, jangan kompromi. Kau dengar firman Tuhan hari ini apa, kau lakukan itu. 1, 2. Sisa 1 lagi. Gini, yang Tuhan mau dalam hidup Anda gini. Apabila kamu kompromi, yang Tuhan mau kamu bertobat, bukan seperti Raja Saul membantah, berkelit, melawan. Tuhan melihat kerendahan hati kamu. Omong kosong kau bilang kau rendah hati, tapi ketika firman Tuhan menegur Anda, kamu gak terima. Misalnya bilang, wih sekarang udah punya uang, wih tapi sombong yang minta ampun, ya kan? Gak mau pandang orang resminya, sombong, ditegur, gak mau terima. Misalnya juga punya uang, bersembah di gereja, dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah persembahannya, ibu gembala. Dulu di tempat saya sangat terkenal sekali, uang wajah 1.000 perak, bahkan 500 perak juga masuk ke situ. Saya bilang di Pontianak parkir saya sudah sepeda motor sudah 2.000, mobil 3.000. Oh, berarti Tuhan di bawah tukang parkir. Padahal kita tahu kalau emas ada, sepeda motor bisa kredit puluhan juta, mobil bisa beli, sawah bisa beli, apa bisa beli, tetapi tetap sama, nggak pernah berubah. 1.000. Habis diomong ada perubahan. 2.000. Pak, Bu, dengar dulu. Kalau itu memang uangmu satu-satunya, silakan. Tapi kalau kamu masih punya uang jutaan di rumah, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, aduh kasihan sekali ya Pak Bu. Belajar gini. Kalau Anda sudah ditegur begitu, langsung cepat. Oh puji Tuhan, berarti Tuhan sayang sama saya. Tuhan mau saya berubah. Dengan baik, Pak Bu, orang kau bicara soal pemberian, seringkali jemaat itu salah paham. Jemaat berpikir pendetanya kaya, pendeta diberkati. Dengan baik, saya di dunia penginjilan, saya tidak berharap dengan hal-hal begitu. Yang saya harapkan cuma Tuhan Yesus. Jadi kalau saya nggak berpikir siapa yang akan memberi dan sebagainya, enggak, saya berharap Tuhan Yesus saja. Dan saya tahu satu hal, siapa yang taat, dia diberkati. Amin. Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya diberkati? Saya taat. Saya tidak kompromi. Contoh soal uang ya. Contoh. Saya di Jakarta suatu hari dalam kondisi yang kekurangan. Saya pernah pelayanan di daerah Naibonat, Kupang. Kalau Bapak pernah pergi ke Kupang, Bapak tahu adalah satu lokasi, yaitu orang-orang banyak dari Timor Leste masuk ke situ, namanya Naibonat. Ada yang tahu Naibonat? Oh, tahu berarti ya. Orang SPD bisa tahu ya, hebat juga ya. Tadi Bangka nggak tahu. Gini, itu Pak Pendeta itu, saya kenal dia sudah lama. Itu Pak Pendeta itu sudah sering saya doakan. Salah satunya mujizat yang paling dahsyat dan luar biasa yang dia alami adalah kekeringan melanda di situ.
Dan dia telepon saya bilang, Pak Pendeta, daripada Pak Pendeta mengeluh, mari kita sama-sama berdoa dan minta hujan segera turun melanda kota Bapak itu. Dia berdoa, dia rentangkan tangan ke langit bersama dengan saya. Saya berdoa buat dia. Saya bilang, dalam nama Yesus ini langit akan gelap dan akan terjadi hujan besar melanda tempat itu. Terjadi nggak? Malamnya hujan lebat terjadi. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu tidak ada hujan, tidak ada air, kering kerontang. Makanya dia nggak pernah lupa sama saya. Dia selalu ingat Tuhan bekerja lewat doa saya waktu itu. Jadi kemudian suatu hari saya lagi di ranjang, saya lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba muka Pak Pendeta itu muncul di kepala saya. Kalau saya sama Tuhan saya sudah paham, Pak Bu. Saya bukan orang yang yang agak on gitu loh. On tuh bodoh. Ya, Tuhan sudah kasih itu muka pendeta tuh, masih aja bertanya kenapa ya? Kenapa ya? Gitu. Enggak. Saya ini orang yang peka. Tuhan sudah kasih itu muka tampak di pikiran saya langsung telepon dia. Saya bilang gini, Pak Pendeta, gimana kabar? Baik. Lalu saya tanya dia, Pak Pendeta, to the point langsung saya. Pak Pendeta, ada beras di rumah? Dijawab apa? Ada. Kok beda ya? Tanya lagi lebih dalam. Benar ada beras Pak Pendeta? Oh iya, beras campur jagung sudah makannya. Oh, berarti itulah faktanya. Kirim uang 300.000. Dengan baik. Bapak pikir uang saya ada jutaan di situ? Sisa 200.000. Berarti Ibu Pendeta bukan 50%, itu lebih dari 50%. Tapi saya taruh. Satu peristiwa. Dua, saya lagi benerin komputer. Tambah lagi, buka seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini ada di Kalteng. Ibu gembala, masih muda. Saya pikir, berarti Tuhan sedang berbicara lagi sama saya. Aduh Tuhan, ada apa lagi ini? Telepon. Halo sus, gimana kabar? Baik. Semua pasti jawab gitu. Baik. Tanya, doi masih ada sus? Dia kan orang Manado. Doi masih ada sus? Dia bukan tipe orang suka meminta-minta. Jadi dia saya bilang gini, sus, sebentar saya tutup telepon. Saya kirim Bapak uangnya. Bapak kembali lagi pikir, saya banyak uang, duit saya cuma tinggal sedikit, tapi saya tahu. Nomor satu, nomor dua, saya kan sudah cerita kan, tapi kan saya nggak cerita kisah lanjutnya. Mau tahu kisah lanjutnya begini. Yang pertama setelah saya transfer Bapak Pendeta yang di Naibonan itu 300.000, keesokan harinya saya terima tambahan dari seseorang, dikasih 1 nol di belakangnya, 3 juta. Karena saya nggak mau kompromi. Kalau jemaat tahu begini, jemaat akan bilang, coba saya. Enggak, Tuhan sudah tahu kamu begitu. Nggak bisa dicoba. Yang Kalteng juga sama. Bapak Ibu tahu? Sama. Pelipat kali gandanya tambah 1 nol, nggak main-main. Pernah saya ada di tempat mana tuh, satu orang itu Tuhan suruh saya tabur, saya udah lupa ya, terlalu banyak peristiwa, minta maaf, saya nggak bisa nambung semua. Saya ingat sekali Tuhan gerakan hati saya, Tuhan bilang kasih buat dia. Satu sisi saya lihat dompet saya, itu tidak segini Tuhan. Tapi saya nggak mau kompromi, karena saya tahu kalau saya kompromi, saya nggak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Saya lakukan dengan percaya pada Tuhan, bahwa itu ada firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Amin. Amin. Besok minggu saya mau lihat Ibu Gembala, kolektor bertambah atau tidak, atau tetap Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tak berubah, 1000 tetap 1000, 2000 tetap 2000. Ampun ya Pak Bu, udah capek-capek dari WK Bubak ke sini masih gak berubah. Aduh ampun. Pak Bu, saya kasih tahu ada satu orang saya tabur
500.000. Saya tidak kompromi. Bapak Ibu mau tahu? 3-4 hari kemudian, sama Pak Bu, minta maaf ya, tambah 1 nol, 5 juta. Makanya gimana mau miskin saya, tidak kompromi saya. Jangan kompromi, amin. Amin. Kau Tuhan gerakkan kamu, ada hamba Tuhan kau lihat, kasih, kau Tuhan yang suruh. Gerakkan hatimu, Tuhan suruh. Selama saya di Sumba, Ibu, dari awal tahun 2020, tak pernah saya ketemu yang model begitu di jalan. Jemaat habis khotbah apa semua, nggak pernah saya ketemu. Saya berharap tidak. Tapi saya cuma cerita keadaan di Sumba, saya selama pelayanan. Dan hari ini saya mau kasih tahu Anda, jangan membatasi Tuhan kalau Dia mau bekerja dalam dirimu, amin. Kalau Tuhan sedang mau melipat kali gandakan buat Anda, kenapa Anda tidak mau percaya? Dengan baik, jangan berpikir habis ini saya minta kamu berkati. Tunggu. Saya tidak berharap. Saya minta maaf, sudah ada semua. Bapak lihat di atas bawah, sudah ada semua. Cukup saya. Cukup, saya nggak serakah orangnya. Dalam nama Yesus saya tidak serakah. Dan saya cuma mau memberikan firman ini buat jemaat, supaya kalau Anda mau diberkati hidupmu, taat sama Tuhan, jangan kompromi. Kau Tuhan bilang menabur. Pak, kamu mau di ladangmu ada tanaman kan? Tabur. Jangan tahan, tabur. Tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, tuai banyak. Amin. Mau padi banyak, 1 hektar. Cuma yang ditanam cuma 1/5 hektar. Gimana mau menuai 1 hektar? Tidak bisa, Pak Bu. Ayo belajar dari kondisi alam, kamu lihat bagaimana firman itu bekerja. Saya mau ngomong begitu. Saya cerita uang sekali lagi, saya tahu itu uang sensitif ya, Pak Bu. Saya kasih tahu dengan baik. Tidak ada motivasi di balik khotbah saya minta diberkati. No, saya sudah diberkati. Saya sudah diberkati. Dengan baik, saya sudah diberkati. Tidak ada masalah saya. Tapi saya cuma mau sayang kalau jemaat Anda tidak mengerti firman ini. Makanya cobalah Anda mengerti. Kalau Tuhan menggerakkan hati Anda untuk memberi, jangan tahan. Jangan tahan. Jangan kompromi. Apalagi lihat isi dompet kayak saya. 300, berarti sisa 200. Nanti saya makan apa? Pikiran mulai bekerja. Nanti saya makan apa? Nanti istri saya ngomel. Nanti ini udah hilang, batal. Tidak jadi kasih, kompromi. Padahal Tuhan di depan sedang menunggu kamu. Anakku, kau lulus atau tidak? Kau lulus atau tidak? Ternyata tidak lulus. Sayang. Banyak orang mau cari tahu tentang saya. Dia buka medsos saya, dia buka video saya. Dia mau tahu ini orang dapat dana dari mana, bisa melakukan perjalanan kemana-mana. Saya cuma mau ngomong di hadapan jemaat hari ini. Saya bisa diberkati karena saya tidak kompromi. Setiap perintah Tuhan kasih tahu saya apa, kasih. Saya nggak akan tahan. Saya hanya berpikir, saya manusia, Dia Tuhan. Dia punya kendali hidup saya dan dompet saya. Jadi udah terserah Dia aja lah. Dia lebih tahu apa yang saya hadapi. Habis saya kasih 300.000, gimana mau makan di Jakarta? Gak bisa. Pak Bu, saya tutup firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan hari ini sambil piano. Di F boleh. Boleh. Bapak Pendeta stand by di keyboard. Suaranya kecilin. Boleh di F. Kecilin sedikit. Saya sudah selesai. Khotbah sekian panjang tentang kita jangan kompromi. Tentang orang yang sudah percaya Yesus, tapi kaki sebelah masih percaya penyembah berhala. Tak bisa begitu Bapak Ibu. Dengar Yosua ngomong apa? Kau pilih Tuhan, Yesus, atau yang lain. Tidak boleh setengah. Tidak boleh dua-duanya.
Salah satu, jangan kompromi. Berikutnya, kau tahu firman, kau dengar firman hari ini. Apa yang Tuhan sudah sampaikan hidupmu, entah itu masalah beribadah, entah itu masalah baca firman, entah itu masalah menjauhi ketidakkekudusan, artinya judi, mabuk dan sebagainya, disuruh menjauhi. Jangan kompromi. Jangan kompromi. Kamu mau Tuhan sertai, saya mau bilang, mari turuti firman Tuhan dulu. Kamu kan mau Tuhan sertai kan? Pak Bu, kalau saya mau Tuhan sertai, maka firman Tuhan berkata, jangan kompromi. Supaya ketika kamu berdoa, kuasa Tuhan itu nyata, benar, terbukti. Tutup ya satu kesaksian. Tadi kan bicara hujan, tak turun. Sekarang bicara juga kurang lebih yang sama alam itu. Saya berdiri di satu lahan daerah Jawa Barat dengan anak buah orang Muslim. Dibilang sama saya waktu saya masih bekerja, bos, ini nggak ada hujan sudah berhari-hari. Saya tantang dia berdiri di tengah tanah itu. Saya tantang dia. Kamu lihat ya, dalam nama Yesus, saya perintahkan awan gelap hujan semua datang. Orang ini berdiri samping saya, orang Muslim. Tak lama kemudian air netes di langit. Gerimis sih, nggak hujan deras, tapi gerimis sih. Setidaknya saya mau berkata, saya buktikan sama dia bahwa Tuhan berkuasa. Amin. Bapak Ibu, saya ada cerita-cerita yang lain lagi. Bapak Ibu kan sudah dengar dari awal, kok orang ini bisa Tuhan sertai? Jawabannya cuma singkat, tidak kompromi. Bagaimana sih kok Tuhan mau berbicara terus sama saya? Tuhan nggak akan mau berbicara sama Anda kalau Anda terus kompromi, Pak Bu. Dia sedih. Kalau Bapak Ibu mau sukses, mau disembuhkan, mau diberkati, jangan kompromi. Dan terakhir, gereja, jangan kompromi. Hamba Tuhan, jangan kompromi. Jangan mau menyukakan orang, tapi kamu dibenci oleh Tuhan, buat apa? Saya akan memilih, saya dicintai Tuhan. Apapun resikonya saya tempuh. Itu yang paling penting. Oke. Sudah Pak. Sebentar, tundukkan kepalamu. Kita berdoa, merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Seberapa Anda yang sudah hadir di tempat malam ini? Kalau Anda sudah mendengar firman Tuhan, jangan kompromi, maka jangan kompromi. Anda mungkin terdesak dengan kondisi, maka Anda kompromi. Tapi Tuhan tidak mau tahu. Tuhan cuma mau tahu kamu mau taat atau setia atau tidak. Kalau Anda yang hari ini hadir, mungkin kamu berkata, oh ya saya kan gak enak sama dia. Saya mau bilang dalam nama Yesus, buang hati gak enak itu. Memilih taat itu lebih baik daripada kompromi. Mungkin ada berkata juga, nanti saya dikucilkan Pak. Saya mau berkata, lebih baik kamu sendiri dengan Yesus daripada banyak orang kamu tidak berhasil, kamu tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu singkat dan jelas, simple, tidak rumit. Sudah saya beritakan pada jemaat di tempat ini, GKS Pahala. Malam ini firman-Mu sudah diperdengarkan. Sekarang bagian-Mu untuk melakukan demonstrasi kuasa Tuhan di tempat ini, supaya mereka yang sakit, mereka boleh melihat kuasa-Mu menyertai aku. Dan supaya mereka melihat Tuhan Yehova Rafa, Tuhan penyembuh adalah benar. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Ibu terkasih yang merasa
punya masalah dengan tubuh, saya akan maju ke depan.